3 jenis laporan keuangan yang wajib dipahami pemilik usaha. Pernah merasa bingung lihat laporan keuangan bisnis sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak pemilik usaha yang merasa angka-angka ini seperti bahasa alien. Padahal, kalau kamu ngerti 3 laporan utama ini, kamu bisa tahu apakah bisnismu sehat, sekarat, atau justru punya potensi besar untuk tumbuh. Hari ini, saya mau bantu kamu pahami 3 jenis laporan keuangan yang wajib dimengerti oleh setiap pemilik usaha. Dan tenang, kamu nggak perlu jadi akuntan buat ngerti semuanya. Cukup tonton sampai akhir. Laporan pertama yang paling sering dibahas adalah laporan laba rugi atau dikenal juga dengan istilah Profit and Loss Statement. Ini adalah laporan yang menunjukkan performa keuangan usaha dalam periode waktu tertentu, biasanya per bulan atau per tahun. Contohnya gini, kamu punya omset 100 juta sebulan, tapi dari situ kamu keluarin biaya untuk bahan baku, bayar gaji, sewa tempat, dan lainnya. Setelah semua dikurangin, kamu sisain 20 juta. Nah, 20 juta inilah yang disebut laba bersih. Tapi kalau yang kamu hasilkan malah minus, setelah dikurang-kurangi, itu artinya kamu rugi. Laporan ini bisa bantu kamu untuk mencari tahu penyebab utama, apakah biaya terlalu besar, apakah penjualan kurang maksimal, atau sedang promosi besar-besaran. Kuncinya di sini adalah kamu bisa mengukur efisiensi operasional. Apakah tiap rupiah yang kamu keluarkan benar-benar menghasilkan keuntungan? Jangan lupa juga, laporan ini penting banget kalau kamu mau evaluasi performa marketing, cek biaya produksi, atau bahkan waktu ngajuin pinjaman ke bank. Laporan kedua adalah neraca atau balance sheet. Kalau tadi laba rugi menunjukkan jalan cerita bisnis kamu dalam 1 bulannya, maka neraca adalah potret kondisi sekarang. Neraca dibagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama aset, semua yang kamu miliki seperti kas, piutang, stok barang, kendaraan operasional. Yang kedua liabilitas, semua utang dan kewajiban seperti pinjaman, hutang usaha. Dan yang ketiga adalah modal, selisih antara aset dan liabilitas yang bisa dibilang ini adalah kekayaan bersih bisnis. Misalnya kamu punya aset 500 juta, liabilitas 200 juta, maka modal kamu adalah 300 juta. Kalau ternyata utang lebih besar dari aset, itu artinya kamu dalam posisi yang berisiko. Neraca ini penting buat memastikan bisnis kamu nggak hanya untung sesaat, tapi juga punya fondasi yang kuat. Biasanya investor dan bank akan lihat neraca dulu sebelum kasih pendanaan. Selain itu, neraca juga bisa bantu kamu ambil keputusan strategis, seperti kapan waktu yang tepat untuk ekspansi, apakah kamu bisa beli alat produksi baru, atau justru perlu tambah tenaga kerja. Dan yang ketiga, ini sering banget disepelekan, laporan arus kas atau cash flow statement. Banyak pengusaha bilang gini, omset saya besar, laporan laba rugi untung, tapi kok uangnya nggak pernah cukup ya? Jawabannya sering ada di sini. Laporan arus kas nunjukin uang tunai yang beneran masuk dan keluar. Kadang kamu sudah mencatat omset 100 juta, tapi ternyata 50 jutanya masih berupa piutang atau belum masuk ke kas. Dan yang lebih bahaya lagi, kamu bisa kelihatan untung, tapi nggak punya uang buat bayar supplier minggu depan, karena uangnya belum masuk. Cash flow itu ibarat aliran darah bisnis. Kalau alirannya macet, meskipun kelihatannya sehat, sebenarnya bisa kolaps kapan aja. Makanya, laporan ini harus rutin dicek, minimal bulanan. Laporan arus kas dibagi jadi 3. Yang pertama ada operasional, arus keluar masuk dari kegiatan utama bisnis. Yang kedua ada investasi, yakni pembelian atau penjualan aset tetap. Dan yang ketiga adalah pendanaan, seperti pinjaman, modal masuk, pembayaran cicilan. Dengan memahami arus kas, kamu tahu apakah masalah keuangan bisnismu datang dari operasional, investasi, atau utang. Ini penting untuk perencanaan jangka panjang. Nah, kalau kamu udah mulai ngerti 3 laporan ini dan pengen naik level ke tahap berikutnya, kamu bisa pelajari lebih dalam lewat e-course yang saya siapkan. Namanya Audit Mastery. E-course ini bantu kamu bukan hanya untuk pahami laporan keuangan, tapi juga ngerti cara menganalisanya, menemukan kebocoran, bahkan melakukan audit internal di bisnis kamu sendiri. Cocok nih buat kamu yang pengen pegang kendali penuh atas keuangan bisnismu. Klik link yang ada di deskripsi video ini untuk langsung akses e-course-nya. Dan terakhir, kalau kamu punya pertanyaan atau topik seputar laporan keuangan yang pengen dibahas di video selanjutnya, langsung aja tulis aja di kolom komentar. Karena bisa jadi topik dari kamu adalah inspirasi buat video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share ke sama pemilik bisnis. Sampai ketemu di video selanjutnya.